sudah bergembar-gembor tentang amanah, nguri lagi saya itu dengarkan. Karena mereka rata-rata yang saya tahu cerita ini mutlak adalah benar sebetulnya. Bisik ada nyata, tapi ya itu tadi lah, mungkin tidak sembarang orang bisa. Jadi kita sekarang menceritakan sejarah asal usul Jember atau kota Jember menurut seperti apa perjalanan spiritual saya. Asal kata dari Jember itu sendiri, dulu cerita Mur itu ada seorang putri raja tentunya, kesebut dari Majapahit, antara Majapahit dan Belambangan. Hendaknya putri ini sudah waktunya dipersunting, sudah waktunya ada yang melamar untuk diperistri. Tapi cerita putri ini rupanya dia punya janji dan tidak bisa menerima tentang apa yang harus dia lakukan sesuai perintah daripada orang tuanya, raja tentunya. Kemudian dengan berbagai alasan ini putri untuk mengelak supaya tidak terjadi perjodohan yang dijodohkan oleh orang tuanya tadi. Dengan alasan dia tidak mau menikah, tidak mau berkeluarga atau menerima siapapun sebelum dia melakukan sesuatu seperti halnya tapabrata atau kalau zaman sekarang dia menimba ilmu, sekolah. Maka dari perjalanan timur sampailah kepada yang sekarang ini titiknya itu di Jember. Dia punya nama kerajaan, tapi karena dia harus menyamar jadi orang biasa dan hanya diikuti oleh dayang yang paling setia, putri ini berganti nama dengan nama samaran Endang Susilowati. Begitulah konon ceritanya. Si Endang Susilowati ini dalam perjalanan banyak persinggahan, dari tempat mula dia itu menginjakkan kaki sampailah ke telatah Jember. Nah, masih punya nama Endang Susilowati. Nah, dulu di Jember ini, di pusat kota mungkin sekarang di titik kota, di situ ada Begawan Resi atau seorang guru yang suci tinggal di bantaran sungai yang sekarang itu kita kenal dengan Sungai Jompo. Belum ada jembatan kan zaman dulu ceritanya. Menariklah bagi Endang Susilowati atau sang putri tadi untuk singgah mengenyam ilmu kepada sang guru pertapa tadi. Jadi di sanalah Endang Susilowati berdiam diri untuk menempah ilmu. Maka singkat ceritanya daripada putri tadi, si Endang Susilowati tadi, tidak banyak orang tahu. Yang namanya di situ tempat belajar, tempat menimba ilmu tentunya bukan hanya Endang Susilowati sendiri dalam penyamaran. Banyak tentunya, ya mungkin pangeran-pangeran lain atau anak-anak Demang di kala itu gitu kan. Jadi banyak, bukan hanya itu. Rupanya kehadiran Endang Susilowati ini juga sangat menarik buat yang lain, apalagi kaum lelakinya. Wajarlah, alami. Jadi ada seorang pemuda yang tertarik kepada Endang Susilowati ini. Dia itu anak Demang.
Jadi tidak tahu siapa Endang Susilowati ini sebenarnya, karena mungkin dengan rasa senang aja, mungkin dari hati, dari mata ke hati, maka dia bisa berbuat sesuatu karena rasa senang tadi. Maka dengan berbagai cara dan upaya si pangeran tadi, dijamalah seorang putri ini tadi. Karena putri si Endang Susilowati tadi tujuan kesana kan menimba ilmu, kan ada perjanjian. Jadi tidak akan mau dijamah oleh siapapun dan tidak akan mau menerima siapapun sebelum dia punya keinginan dalam perjanjian itu selesai. Nah, karena sudah tersentuh dan terjamah oleh seorang pangeran, jadi dia itu merasa risih. Kalau dalam bahasa kasarnya sekarang itu jijik lah. Maka dia mengucapkan bahwa dia itu sebetulnya begini-begini, dia cerita awal dan mula, sehingga Guru Resi juga sangat kaget bahwa dia itu sebetulnya melakukan ini semua karena perjanjian atas dirinya dengan hidupnya kelak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Marah si Endang Susilowati atau penyamaran putri, dan dia berkata, wah, jembrek aku, becer aku, artinya apa ya, suker kalau dalam bahasa kita. Nah, maka dari saat itu dia yang Endang Susilowati itu digelar nama sama Guru Resi, dipanggil namanya Nyi Roro Jembrek. Dan akhir-akhir ceritanya ke sini, kota ini yang kebetulan juga posisinya di situ, ya jadilah kota Jember dari arti kata jembrek, yaitu kalau menurut orang tua yang ada di saya, yang nuntun saya, seperti itulah terjadinya penyamaran kemudian terbongkar karena belum waktunya dan tidak diinginkan. Ya syukur alhamdulillah sejarah itu tidak lepas dan tidak hilang begitu saja. Itu dari cerita Demang, istilahnya yang buka Jember pertama. Ada yang namanya Mbah Demang Niti, kemudian Mbah Demang Noto. Ya itulah, alhamdulillah bersyukur. Itulah sekelumit cerita Jember dari Nyi Roro Jembrek, akhirnya kesininya dirubah menjadi Jember. Jadi secara spiritual dalam perjalanan saya ini ketemu orang tua di Jember, kemudian dikasih pemahaman, tapi itu tergantung karena menjadi pegangan dari diri pribadi kita. Apakah kata orang ini benar atau tidak, itu tergantung masing-masing untuk menyikapi. Tapi menurut orang tua yang membimbing saya, Jember, kenapa saya dikasih pemahaman ini? Karena Jember kata orang tua, kata beliau itu Jember. Karena saya juga kecil dibesarkan di Jember, posisinya di Desa Puger. Dari sinilah supaya Jember untuk bernafas, Jember untuk melakukan segala hal, misalnya beraktivitas sesuai dengan spiritual dalam perjalanan yang dibimbing orang tua tersebut. Hanya saja beliau pesankan kepada saya, bagaimana caranya saya seorang wanita atau seorang ibu bisa berbuat sesuatu. Seorang ibu itu kan sumbernya kasih sayang. Seorang ibu itu kan harus bisa berbuat sesuatu untuk melindungi selain tanggung jawab. Itulah tugas ibu. Maka itulah dengan kasih sayang dan doa, itu segala macam yang mau diberikan harus dinetralkan. Kalau bapak mah mencari,
berbuat sesuatu, mencari yang tidak ada supaya ada. Dan bapak yang pegang peraturan untuk menata yang namanya presiden rumah tangga. Tapi tidak juga ringan tugas seorang ibu. Ibu lebih berat lagi karena menjadikan anak yang baru lahir sampai hidup dan dewasa. Salah satunya memegang roh kehidupan, termasuk segala macam awal daripada yang ada. Kalau berbicara kita tentang kehidupan, tentang sehari-hari, tidak jauh dengan ceritanya kebunnya Tuhan. Apa kebunnya Tuhan? Kebutuhan. Nah, kebutuhan hari-hari itu untuk kita apa? Mungkin tidak perlu dijelaskan, semua sudah ngerti. Hanya seorang ibu kalau dalam spiritual, orang tua yang membimbing saya, jadi segala macam urusan itu hana cara kita, hana cara kami untuk era putih. Maksudnya apa itu? Jadi kan tanggung jawab seorang ibu penuh, hana cara kita menuju angkasa. Yang dimaksud menuju angkasa itu kita nunjuknya pasti ke atas, menjulang ke atas, bukan ke depan, bukan ke bawah. Yang dimaksud menuju angkasa itu berarti angka satu. Angka satu bagaimana? Angka satu itu Tuhan. Jadi pertanggungjawaban dalam hidup ini yang tidak menyalahi aturan kepada tatanan yang ada yang Tuhan berikan. Nah itulah angka satu Tuhan. Gitu. Ya, menunjukkan merah putih eranya yaitu ya kita punya hati selembut salju, katanya seputih putihnya, dan punya darah merah semerah-merahnya, artinya keikhlasan dan ketulusan sebagai seorang ibu putihnya. Dan merahnya itu keberanian untuk bertanggung jawab menjadi seorang ibu. Jauhkanlah dari bahaya, jauhkanlah dari segala macam hal, supaya tidak terjadi sesuatu. Apalagi saat ini ngeri, sangat ngeri, dengan segala macam hal itu bisa dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, untuk menjadi menang. Orang mau menjalankan segala macam cara. Apakah itu boleh dan tidak perlu tahu. Yang penting jalankan seperti keinginannya. Baik buruk dia tidak pikir, tapi kan baik untuknya, beruntung untuknya. Untuk yang lain ya tidak tahu. Bagaimana caranya kita tuh bisa berbuat baik, diawali dengan kebaikan. Maka dari itulah kata sepuh saya, tepuk dadamu, kau tanya seleramu, baru kau ukur baju. Maka kau akan tahu apa yang akan dan harus kau lakukan untuk meneruskan perjalanan hidup saya, hidupku, bertanggung jawab kepada anak cucu tentu. Karena apa? Sangat sedih sekali buat saya dalam perjalanan ini. Mau memberikan sesuatu tapi tidak mampu, mau mengadakan sesuatu yang tidak ada tapi tidak bisa. Karena kasih sayang inilah, rasa eman, rasa kasih, rasa sayang tadi. Apa yang tidak ada dalam diri ibu? Semuanya ada. Di kalbu ibu itu terkandung di situ. Ayo bagaimana ini solusinya? Ibaratnya nih, saya berbantal uang tapi tidak punya uang. Saya tidur di atas uang tapi tidak bisa pakai uang. Sama seperti halnya seperti tikus mati kelaparan di lumbung padi. Sekarang ini bisa diceritakan seperti raga yang mati. Dibilang hidup tapi tidak bernyawa, dibilang bernyawa tapi tidak masuk dalam tatanan. Kenapa? Itulah karena semua apa yang ada di kita itu belum berdaulat, tidak berdaulat, termasuk alat bayar kita, semuanya itu masih belum berdaulat.
Jadi sama halnya dengan hanya raga, badan mati tapi hidup. Karena walaupun ada raga tapi tidak ada nyawa. Itulah permasalahannya. Terus bagaimana mau dikasih kepada anak cucu semua kalau seperti itu adanya? Sangat bermasalah nantinya. Karena apa? Uang yang ada di kita juga belum berdaulat, belum diakui. Mungkin imbasnya jadi beginilah anak cucu jadinya. Semuanya carut marut karena apa yang dikasihkan itu belum bersih. Dan semuanya itu dikasih kesalahan, belum dikasih kebenaran sebenar-benarnya. Jadi imbasnya ya seperti ini, tidak berlaku. Ibaratnya sampah. Jadi anak cucu itu mau dikasih makan sampah. Ya inilah dampak daripada semuanya. Maka ayolah kita ibu-ibu, saudara-saudara semua yang mungkin sedikit memahami tentang bahasa saya, yang notabene bahasa yang bukan didapat dari sekolah, hanya spiritual dengan orang tua, karena tidak pernah mengenyam di sekolahan manapun. Dan saya rasa kalau sekolah tidak akan mendapatkan bahasa dan pelajaran seperti ini. Bagi yang ngerti dan memahami, ayolah sama-sama kita mencari solusi supaya apa yang ada ini seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti apa yang diinginkan oleh leluhur dan nenek moyang kita. Jadi semuanya ini memang kalau dibicarakan seperti ini seperti mimpi adanya. Tapi ini tidak, saling berkaitan, satu sama lain sangat berkaitan. Jadi banyak cerita, banyak dilihat dan didengar, banyak sekali. Mungkin saya bicara hari ini pun disamakan, tapi tidak apa-apa. Yang penting saya bisa menyampaikan sesuatu. Kalau saya tidak bicara, maka saya akan dibilang orang tua ingkar. Karena ini pesan kalau bisa difahamkan kepada keluarga dan yang lainnya. Seperti itu. Banyak dengan cerita yang sangat seperti itulah. Cerita indah besar dengan pengakuannya, dengan apa yang dia punya, apa yang dia bisa. Tapi toh sampai saat ini apa? Hasilnya apa? Belum ada apa-apa. Hanya ramai di dalam cerita. Saya hanya bersyukur diberi kesehatan dan diberi kecukupan. Secara badan cukup. Secara akal walaupun tidak hebat, mungkin saya bisa merasakan dan mau memikirkan tentang masalah ini. Artinya saya berharap mungkin dari hati yang paling dalam, dari lubuk hati yang tersembunyi, bisa berpikir ketika mendengarkan apa yang kita celotehkan di sini. Karena kita ini memang sama-sama, tidak ada kamu, tidak ada aku, di sini sama. Mungkin yang membedakan itu orang yang sudah berbuat sesuatu kemudian berhasil, itu bedanya. Nah kalau masih belum bisa apa-apa, sama, kau dan aku sama, hanya tempat yang beda, hanya keberadaan dan situasi aja yang beda. Jadi tidak ada aku, tidak ada kamu di sini, kita sama. Hanya bedanya saya mau bercerita seperti orang gila seperti ini. Mungkin yang lain walaupun ngerti tidak mau. Tapi buat saya harus berbuat sesuatu. Saya kepingin jalan pelan, walaupun nyampe tujuan saya itu sangat lama. Tapi tidak menjadikan saya itu berdosa, tidak menjadi ingkar dengan janji dan perjanjian yang saya jalani selama ini. Saya pasrah kepada kehidupan, pasrah juga kepada Allah Tuhan saya.
Karena semuanya ini saya tidak menghendaki dan tidak minta, tapi semua terjadi kepada saya, tidak bisa saya tolak. Bagaimana? Artinya saya ikhlas dengan garis hidup dari saya mulai ada dan mungkin kelak saya tidak ada. Jadi begini, kalau sudah bergembar-gembor tentang amanah, ngeri lagi saya itu dengarkan. Karena mereka rata-rata yang saya tahu berbicara amanah itu dikaitkan langsung dengan barang, dengan nominal, dengan fisik dan macam-macam seperti yang ada sekarang ini. Sebetulnya amanah itu simpel. Amanah yang Tuhan berikan kepada kita tentang pertanggungjawaban hidup kita kelak kepada Tuhan kita. Yang kedua, untuk keluarga, tanggung jawab anak istri atau istri bertanggung jawab kepada suami, ini amanah. Amanah yang sebenar-benarnya. Tapi beda, saya juga tidak paham kemana orang berbicara amanah menyikapinya dengan berburu, ini bertanya itu, saya juga kurang paham. Karena di sini kalau menurut bimbingan yang saya dapat, pelajarilah ilmunya, pelajarilah kefahamannya, maka akan tahu segalanya tentang urusan ini. Termasuk salah satunya tadi, kenapa dibilang kita ini negara Indonesia punya mata uang. Dan sekarang pun kalau tidak punya uang repot, karena sudah zamannya modern. Ada pasar uang, bisa ditentukan nilai dengan nominal uang, dari angka kecil sampai angka tinggi. Hanya sayang semuanya itu tidak berdaulat masih. Hanya seperti raga yang mati, nyawanya tidak ada. Karena yang pegang nyawa roh ini seorang ibu. Makanya kalau kita rasakan memang, kita buktikan memang ya, uang kita di luar itu memang tidak laku, tidak berlaku. Hanya beberapa negara aja sih yang mau terima dan sifatnya barter. Tidak seperti dolar. Dolar di Indonesia ini sangat merajai. Euro, pound sterling, ringgit Malaysia, mata uang dari Brunei, dari Cina, yuan, ini tuh sangat laku kalau di sini dan sangat diburu gitu. Tapi rupiah di luar tidak demikian adanya. Ya jelas kenapa itu, karena rupiah kita mungkin belum diakui, belum ada rohnya. Artinya belum terlisensi secara hukum. Nah ini harus dipahami. Jadi hanya muter di Indonesia. Saya sering tahu itu di media, orang cetak uang kemudian tertangkap, orang palsukan uang juga tertangkap. Pernah juga saya dikasih keluarga ini loh uang palsu. Saya tidak bisa bedakan itu mana yang benar, mana yang asli, mana yang palsu. Saya rasa sama. Uangnya, modelnya, bentuknya. Cuman kita berpikir seperti kita punya motor, mungkin hanya STNK, belum ada BPKB-nya. Seperti itu. Maka bisa dibilang bodong adanya. Maka itu ayo kita saudara-saudara, adik-adik, anak-anak, ayolah kita mulai berpikir ke arah sana. Karena tidak akan ada habisnya. Karena permasalahan inilah. Jadi Indonesia itu bisa terjadi inflasi, bisa terjadi ini dan itu. Ya inilah. Orang paham, orang yang ngerti paham. Tapi kenapa kok dibiarkan? Orang ngerti, orang tahu. Kenapa kok diam? Nah ini, ayolah kita berbuat sesuatu demi kebaikan. Sedikit membantu orang-orang yang bijak, orang-orang yang punya
daya linue, orang-orang yang punya pendidikan tinggi, orang yang pintar, ayolah gunakan, ayolah kita sama-sama. Saya juga mau belajar. Tapi mohon dipikirkan, apakah Indonesia yang kita banggakan ini selama-lamanya akan seperti ini? Apakah setelah 100 tahun Indonesia ini masih ada? Saya sangat khawatir tentang itu. Karena kita sudah terlanjur cinta kepada Indonesia. Nah, karena fenomena yang muncul tentang urusan uang yang belum berdaulat itu, maka banyak korban daripada anak-anak bangsa, daripada anak-anak muda, tua, orang yang punya keinginan, cita-cita luhur dengan mulia, ingin berbuat sesuatu, maka jadi korban. Karena apa? Memburu yang ceritanya untuk diselesaikan, dicari untuk penyelesaian. Maka kita sampai ngerti dengan bahasa Avanza. Avanza itu nama lain dari ADR. Kalau kita bilang ADR itu kan jelasnya itu uang. Terus ada lagi yang diburu masa lalu Republik Indonesia lewat Innova. Innova itu tidak lain nama lain daripada IDR yang pernah dipakai walaupun tidak lama. Itu fisik mata uang yang bahannya dari plastik polimer. Maka banyak korban di sini berjatuhan. Korbannya apa? Sampai meninggalkan keluarga, berantakan, ngejar mimpi, ngejar keinginan, meninggalkan segala macam tanggung jawab dan segala-galanya, menjadikan orang baik jadi jahat, menjadikan orang yang bijak jadi semrawut. Itulah karena dia memburu ADR-IDR. Kalau kita sikapi semuanya ini, mereka mencari itu tidak pernah ketemu. Yang ada ya itulah, seperti hanya mereka mengakui tapi bukti tidak ada, hanya pengakuan. Jadi mereka hanya punya cerita, bukti apa yang dimaksud tidak ada keberadaannya. Dari ujung ke ujung ceritanya seperti itu. Entah sekarang itu masih marak dilakukan atau sudah berhenti, kita juga tidak tahu. Tapi masih kita dengar orang mencari. Dari akhir ceritanya yang diburu itu adalah aset peninggalan, termasuk yang berbentuk uang tadi. Maka di luar sana ya menjadikan banyak penipuan. Sama halnya semua air kemasan orang bilang itu aqua, padahal mereka punya merek sama-sama masing-masing. Bukan semuanya air dalam kemasan itu aqua, banyak. Tapi orang tidak mau tahu. Coba beli yang namanya air kemasan, dia pasti itu bilang aqua. Seperti itu. Jadi fenomena di Indonesia ini. Dan anehnya bukan orang sembarangan yang ada di belakangnya, ikut terlena dalam urusan yang tidak waras. Artinya tidak waras kenapa? Hal yang tidak mungkin ada, hal yang tidak mungkin bisa, gitu loh. Kalau tidak orang sakit kan tidak mungkin seperti itu yang bisa menjalankan. Kita bisa berbicara ini karena saya pribadi pernah mengikuti, melihat bagaimana sih sebenar-benarnya kayak apa. Jadi tahu, sangat sedih dan miris buat mereka. Dan banyak juga korban. Tidak ada yang diuntungkan di sini. Itu. Yang ngurus dan yang diurus sama-sama jadi korban. Yang diuntungkan, yang menguntung itu ya yang pintar lah, yang menggunakan segala macam kesempatan ini, padahal dia tahu kalau itu tidak mungkin. Akhirnya berjatuhan korban, banyak yang tidak pulang ke keluarganya, banyak yang punya masalah. Itulah hasilnya. Nah, mereka tidak ngerti, mencari, mau diselesaikan pakai apa, dengan apa. Kalau bank bisa, kalau pemerintah bisa, kalau
petinggi dan penguasa bisa, mungkin tidak ada terpuruknya negara ini karena seenak itu bisa dan bisa. Tapi mungkin semuanya itu tidak bisa terjadi karena ada aturan. Jelas faktor X-nya itu mungkin ada aturan yang tidak bisa dibuat. Aturan ini mungkin aturan dunia yang mana kalau dilanggar pasti ada konsekuensinya. Cuman yang disayangkan, cerita ini mutlak adalah benar sebetulnya dengan apa yang dicerita. Karena orang sudah melakukan sesuatu dengan hal yang salah-salah tadi, sehingga menjadi kesalahan semua. Akhirnya cerita yang benar ini sekarang itu dijadikan cerita bohong, penipuan, dan itu adalah bullshit, kata mereka, karena mereka sudah terluka dengan urusan ini. Kenapa? Sebetulnya ini benar adanya, ada, nyata, tapi ya itu tadilah, mungkin tidak sembarang orang bisa, hanya orang-orang tertentu yang ada kaitannya. Tidak orang berkait-kaitan semua. Kalau orang berkait-kaitan semua itu iya semua, sesuai dengan pengakuan yang kita lihat, kita dengarkan, selesai. Untuk apa Indonesia ini terpuruk? Tidak ada orang susah, tidak akan kena krisis kita. Jelas di sini yang sudah muncul, ibarat ini pohon itu kulit. Yang namanya kulit apa ya, tahu ini kulit pohon ini, tapi asli daripada pohon sampai ke akarnya mereka masih belum dapat. Jadi bukan tidak ada atau tidak benar, ada dan benar adanya. Apakah ini sudah dinikmati? Oh, sudah berkali-kali. Tapi kan ini bukan urusan biasa yang bisa dibicarakan. Oh iya, tidak mungkin. Dan urusan itu bisa diurus? Bisa. Tapi siapa yang mengurus? Ya orangnya. Ya tidak mungkin kalau urusan orang saya selesaikan, kan ya tidak bisa. Bukan orangnya. Seperti itu. Apakah ada lembaganya? Yo ada loh. Sangat ada. Karena ini urusan hukum, urusan sistem, urusan tatanan. Jadi kalau tidak lewat hukum dan sistem, jangan dilakukan. Berarti kan namanya tidak manut aturan dan hukum, itu berarti ya tidak benar. Aturan itu hukum. Apalagi Indonesia ini kan negara hukum. Bukan hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri sana ya juga hukum yang berlaku. Tapi mungkin kembali lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin belum saatnya kemarin. Tapi tidak ada salahnya kalau kita berupaya, berdoa dan berusaha untuk saat ini ke depan. Tapi ini cerita pasti dan nyata. Sebetulnya Indonesia ini sangat layak dan berhak sekali untuk menikmati karena punya leluhur kita. Hanya salahnya kurang bijaknya kita. Kenapa bangsa luar yang menikmati? Kok bukan bangsa kita? Padahal itu punya nenek moyang kita. Itu salah siapa? Kita itu harus bangga dengan Indonesia. Dari zamannya dinasti sampai republik ini, kita itu sebetulnya negara yang super kaya. Semuanya itu ada dari leluhur kita, dari orang tua kita atau nenek moyang kita. Dan kalau dibilang ini masa, ini fakta. Orang luar negeri itu ngerti keberadaan Indonesia dengan apa yang dia punya. Cuman di sini bingungnya bukan atas nama republik sih, masih atas nama dinasti. Dan banyak kerajaan di Indonesia. Tapi yang menjadi heran, kenapa juga tidak tembus-tembus? Ini asli urusannya dinasti. Walaupun bukan republik. Tapi kan dinasti sekarang kan sudah menyerahkan menjadi republik. Jadi kalau kita menikmati dari apa yang ada, itu sudah waktunya. Ayo mencari ilmu untuk itu.
Ayo gunakan akal sehat kita dengan kebijakan kita menuju ke sana. Kita berhak, kita layak menikmati itu. Orang tua kita, leluhur kita, nenek moyang kita kok yang punya. Hanya ayolah kita cari jalannya. Seperti faktor X. Kenapa kok bisa dinikmati bangsa lain, negara lain? Kita yang punya. Hanya kita tidak menemukan cara. Ibarat kita ini mau nyebrang di pulau sana tepatnya. Kita hanya butuh perahu, kita hanya butuh kapal untuk ke sana. Ayo kita sama-sama ciptakan. Supaya kita bisa menaklukkan semuanya itu, agar semuanya ini bisa terjadi.